Statusnya gimana Bang? Sampai Statusnya ya saat ini Bang. udah tersangka kan, statusnya tersangka. Nanti Senin kami ajukan asesmen. Mudah 17 2019 semua ada rekomendasi dari dokter. Iya. Ya, ada resep, saya bisa buktikan dan itu sudah kita serahkan kepada penyidik. Tetapi 2020 di bulan Mei sebelum tanggal 6 kejadian kemarin, Roy membeli tidak memakai resep dokter. Betul, karena apa? COVID-19. Anjuran pemerintah untuk selalu ada di rumah. Roy takut pergi ke dokter, dan dokter pun juga sekarang paranoid juga ketemu klien kan. Kami pun juga takut juga ketemu dokter. Karena kita takut sama-sama COVID-19. Nah, karena Roy itu taat dan patuh atas anjuran pemerintah, maka dia di rumah. Google lah dia mencari obat tidur. Keluarlah diazepam ini. Selanjutnya, dia mencari diazepam beli di mana. Keluarlah banyak rekomendasi. Dari situ dia beli. Nah, setelah beli, dia konsumsi. Kenapa dia konsumsi? Karena sudah 3 hari tidak tidur. Bagaimana rasanya badan kalau sudah 3 hari tidak bisa tidur? Hancur badan. Tapi Bang, obat Dia yang dibeli sakit. diazepam itu sama obat yang dulu dia konsumsi nggak sih Bang? Beda. Kalau di konsumsi itu kan ada resep dokter. Iya. Ya Kak, ada Dumolit dan lain-lain kan. Itu dasarnya ada rekomendasi dari resep dokter. Nah, karena dia tidak berani ke dokter, tidak berani ke apotik, maka dia online belinya kan. Tapi fungsinya sama. Fungsinya sama untuk penenang, itu untuk tidur. Obat tidur fungsinya sama. Jadi karena dia sakit, kalau dia nggak sakit mengkonsumsi, nah itu bisa dikatakan dia melakukan happy-happy atau mau cari kesenangan jadi pemakai. Beda, dia sakit. Namanya orang sakit, dia tidak berani ke dokter karena ada COVID-19, tidak berani ke apotik, dia cari online. Gua tidak bisa tidur, cari obat tidur, klik, keluar. Dia sepam. Cari jualnya di mana, dengan banyaknya dia beli, dia konsumsi. Sekarang malah kena masalah. Jangan dikatakan dia itu sebagai pemakai narkoba. Bukan, dia sakit, dia korban. Berarti 21 butir itu semuanya diazepam Bang? Ya, 10 diazepamnya, lainnya ada yang sisa-sisa yang dari dokter. Proses hukumnya ke depan Proses seperti hukumnya apa, gimana, Bang? Bang? Nah, proses hukumnya kami hari Senin akan mengajukan untuk rekomendasi. Karena golongan 4 itu golongan yang paling ringan. Ya. Nah, jadi karena kami sudah ada bisa membuktikan kepada penyidik, ada resep dokter memang dia sakit dan lain-lain, maka hari Senin kami akan mengajukan untuk di assessment. Ya. Mudah-mudahan dikabulkan. Setelah asesmen itu dikabulkan, maka ya sudah, berarti Roy akan direhabilitas. Akan ada pemeriksaan. Permasalahannya rehabilitas itu apa? Roy tidak kecanduan kok. Wong dia 2020 baru beli akhir-akhir ini kok. Yang jadi permasalahan adalah tidak bisa tidurnya dia, ini yang harus disembuhkan. Bukan rehabilitas, dia tidak kecanduan kok. Berapa banyak di Indonesia ini orang yang tidak bisa tidur? Banyak. Dia mencari cara supaya bisa tidur dengan membeli obat tidur, kan begitu? Sakit, orang sakit mau bagaimana sih? Jadi nanti Senin kami akan ajukan ya kepada Polres untuk permohonan diajukan asesmen. Nah, nanti mudah-mudahan asesmen dikabulkan, ya sudah, Roy rehabilitas di RSKU. Selanjutnya, ya kalau nomor sidang, sidang aja, gak ada masalah. Kita tetap harus sidang. Statusnya gimana Bang? Sampai saat ini? Statusnya ya Saat ini Bang. udah tersangka kan, statusnya tersangka. Nanti Senin kami ajukan asesmen, mudah-mudahan dikabulkan. Setelah dikabulkan nanti ya langkah selanjutnya adalah RSKO. Tetap sidang, tetap berjalan. Kami tetap harus sidang, harus ada putusan sidang. Akan dilakukan tes lab nggak terhadap Roy? Oh sudah kan, positif kan? Benzodiazepin, mengandung benzodiazepin. Sudah positif. Benzodiazepin ini itu kan karena mengandung zatnya kan nitrazepam. Nah, ini masuk ke golongan 4. Psikotropika. Psikotropika. Nah, itu yang dikonsumsi adalah obatnya diazepam itu tadi.